Perkenalkan, nama saya Prananing Mahanani dengan NIM 682022-102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan yang kami miliki. Yang pertama, kita masuk ke General Rules. Perusahaan kami bernama PT Teman Frozen. PT Teman Frozen sendiri adalah produsen berbagai jenis makanan frozen yang berada di Salatiga. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai organisasi yang ada di PT Teman Frozen. Yang pertama yaitu Kantor Pusat Teman Frozen. Kantor Pusat Teman Frozen beralamat di Jalan Osa Maliki nomor 60 Salatiga. Lalu selanjutnya ada Gudang Penyimpanan PT Teman Frozen. Gudang penyimpanan ini beralamat di Jalan Argosari Raya nomor 65 Salatiga. Lalu yang terakhir, organisasi yang ada di PT Teman Frozen yaitu pabrik produksi. Pabrik produksi ini untuk memproduksi berbagai produk oleh PT Teman Frozen. Pabrik ini beralamat di Jalan Insinyur Soekarno nomor 4 Salatiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai user-user apa saja yang ada di PT Teman Frozen. Yang pertama di kantor pusat ada Alia, yaitu karyawan di PT Teman Frozen. User roles Alia di sini yaitu sebagai PT Teman Frozen user. Pada user assignment ada kontrak kerja selama 2 tahun dimulai dari tanggal 30 bulan 1. Lalu selain itu ada Bagas. Bagas adalah karyawan di PT Teman Frozen. Roles Bagas di sini yaitu sebagai PT Teman Frozen user. Ada lagi kontrak kerja karyawan selama 2 tahun. Lalu setelah itu ada Fanny. Fanny sebagai karyawan di PT Teman Frozen bagian gudang. Roles Fanny di sini yaitu sebagai PT Teman Frozen user. Lalu di sini bisa dilihat organization assignment-nya dan organization access-nya. Selanjutnya setelah Fanny, ada Hani. Hani di sini sebagai admin di PT Teman Frozen. Role-nya adalah PT Teman Frozen admin. Lalu selanjutnya ada Gabriel. Gabriel di sini sebagai pegawai khusus admin pembelian. User roles-nya adalah admin menu khusus pembelian. Selanjutnya ada Tina. Tina di sini sebagai pegawai admin khusus produksi. User roles-nya yaitu admin menu khusus produksi. Sekian penjelasan dari user. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai warehouse yang ada di PT Teman Frozen. Yang pertama ada warehouse 1. Warehouse 1 ini diberi nama gudang penyimpanan. Deskripsinya gudang penyimpanan kantor pusat. Berada di Jalan Osa Maliki nomor 60 Salatiga. Locator dari warehouse 1 yaitu aisle-nya A, bin A, dan levelnya 1. Relative priority-nya 500. Selanjutnya ada warehouse 2. Warehouse 2 ini adalah gudang penyimpanan barang rusak. Beralamat di Jalan Cungkup nomor 400 Salatiga. Locatornya yaitu aisle A, bin A, dan level 1. Relative priority-nya yaitu 500. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Satria Wicaksana, NIM 682019-107, ingin menjelaskan tentang bisnis partner group. Di sini saya akan membuka ini toko ada baru yang berperan sebagai customer. Terus ini customernya, terus ke location, dan ini lokasi alamat ada barunya, toko ada baru. Terus di sini saya buka toko lumayan, masih customer juga. Di sini
customer, terus masuk location, dan ini alamatnya. Setelah itu saya masuk buka luas, toko luas, dan di sini juga berperan sebagai customer dan location buka. Nah, ini alamatnya. Terus saya buka lagi toko Niki, ini juga berperan sebagai customer, terus buka location, dan ini alamatnya. Terus saya buka lagi toko Roma, ini juga masih customer, ini customernya, terus buka location, dan ini alamat toko Romanya. Terus di sini saya langsung buka ini Ali ya, CV Ali Jaya Badi, masuknya vendor, dan ini location dan alamatnya di sini. Terus saya buka vendor lain. Nah, di sini namanya PT Favevi Jaya Berkah. Terus ini vendor, terus masuk location, dan ini alamatnya. Terus saya buka lagi di sini di sini UD Heni Swalayan, dan ini masuknya vendor, terus buka location, dan ini alamatnya. Terus di sini saya buka CV Waringin. Di sini dia juga berperan sebagai vendor, dan ini buka locationnya, terus ini alamatnya. Terus di sini saya buka lagi, ini masuknya di karyawan di pabrik produksi bernama Bambang, dan dia karyawan, employee, terus buka location, dan ini alamatnya Bambang. Terus saya buka karyawan lain, ini bernama Dimas, masuknya di kantor pusat, karyawan juga, terus location, ini alamatnya Dimas. Terus saya buka lagi, ini Triana Wijaya, masuknya juga karyawan, terus buka location, terus ini alamatnya. Saya buka Triana, terus ini karyawan juga. Terus di sini saya buka lagi karyawan bernama Wawan. Di sini dia bekerja di pabrik produksi. Terus ini locationnya, ini alamatnya. Terus di sini saya buka ini Yanto Mersani. Dia di kantor pusat kerjanya, masuk employee, terus location, dan ini alamatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefanika Brawijaya dengan NIM 6820222061. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk. Pertama, ini ada produk kategorinya. Ada beberapa, yaitu ada bahan baku, produk olahan ayam, olahan sapi. Kemudian di produknya yang pertama ada daging ayam, uamnya itu pack, lalu dia dijual dan juga dibeli, jadi purchase dan sold. Kemudian dia produk kategorinya bahan baku. Lalu pada purchasing, ini bisnis partnernya CV Ali Jaya Badi. Kemudian list price-nya 35.000, PO price-nya 30.000. Kemudian pada price-nya, list price-nya 38.000, standard price-nya 35.000, dan limit price-nya 33.000. Selanjutnya pada uang conversion di ayam, itu dari pack ke dos itu 10, jadi dalam satu dos ada 10 pack. Lalu selanjutnya adalah bawang putih. Bawang putih ini produk kategorinya bahan baku, kemudian teks kategorinya pajak 10%, kemudian uangnya menggunakan gram, lalu beratnya 100 gram, kemudian dia di purchase dan juga di sold. Lalu pada purchasing, bisnis partnernya adalah UTH Niswalayan, kemudian list price nya 3.500,
PO price nya 3.100. Kemudian di price nya, list price nya 4.000, standar price nya 3.500, dan limit price nya 3.100. Kemudian produk selanjutnya adalah garam. Di sini produk kategorinya adalah bahan baku, teks kategorinya adalah pajak 10%, kemudian uangnya adalah gram, dan beratnya adalah 100. Dia juga di purchase dan juga di sold. Kemudian di purchasingnya, dia bisnis partnernya adalah UD Heni Swalayan dengan list price 1000 dan juga PO price 800. Kemudian pada price, list price nya adalah 3000, standar price nya adalah 2000, dan limit price nya adalah 1000. Selanjutnya adalah gula dengan produk kategori bahan baku, lalu teks kategorinya pajak 10%, uangnya gram, dan beratnya 100. Lalu dia juga di purchase dan juga di sold. Kemudian di purchasingnya, bisnis partnernya adalah UD Heni Swalayan, list price nya adalah 1.800 dan PO price nya adalah 1.600. Kemudian untuk price nya, list price nya adalah 5.000, standar price nya adalah 3.000, limit price nya adalah 2.000. Selanjutnya adalah keju. Produk kategorinya adalah bahan baku, teks kategorinya adalah pajak 10%, uangnya adalah pack. Kemudian dia juga di purchase dan juga di sold. Lalu di purchasing, bisnis partnernya adalah UD Heni Swalayan, list price nya adalah 12.000 dan PO price nya adalah 10.000. Kemudian pada price, list price nya adalah 15.000, standar price nya adalah 12.500, limit price nya adalah 10.000. Lalu selanjutnya adalah lada putih. Produk kategorinya adalah bahan baku, teks kategorinya pajak 10%, uangnya gram, kemudian beratnya 100. Lalu dia juga di purchase dan juga di sold. Kemudian pada purchasing, bisnis partnernya adalah UD Heni Swalayan, list price nya adalah 1.900, PO price nya adalah 1.800. Kemudian di price nya, list price nya adalah 5.000, standar price nya 3.000, dan limit price nya 2.000. Kemudian ada madu, produk kategorinya adalah bahan baku, teks kategorinya adalah pajak 10%, uangnya adalah pack. Kemudian dia juga di purchase dan di sold. Lalu pada purchasing, bisnis partnernya adalah UD Heni Swalayan, list price nya 13.000, PO price nya adalah 12.000. Kemudian di price nya, list price nya adalah 12.500, standar price nya 11.000, limit price nya adalah 7.500. Selanjutnya adalah mustard. Produk kategorinya adalah bahan baku, teks kategorinya adalah pajak 10%, uangnya adalah pack. Kemudian dia juga di purchase dan di sold. Lalu purchasingnya, bisnis partnernya adalah UD Heni Swalayan, list price nya 5.500, PO price nya 5.000. Kemudian pada price nya, list price nya 7.000, standar price nya 6.000, dan limit price nya 5.000. Selanjutnya adalah sapi. Produk kategorinya bahan baku, teks kategorinya pajak 10%, uangnya pack. Lalu dia juga di purchase dan di sold. Kemudian pada purchasing, dia bisnis partnernya adalah PT Favevi Jaya Berkah. Kemudian list price nya adalah 100.000 dan PO price nya adalah 80.000. Kemudian untuk price nya, list price nya adalah 95.000, standar price nya 87.000, dan limit price nya 90.000. Kemudian adalah telur ayam. Produk kategorinya adalah bahan baku, teks kategorinya adalah pajak 10%, uangnya adalah pack. Lalu dia dengan berat 100 gram, dia juga di purchase dan di sold. Lalu pada purchasing, itu bisnis partnernya adalah CV Waringin, list price nya adalah 30.000, PO price nya adalah 20.000. Kemudian price nya adalah list price nya 30.000, standar price nya 25.000, limit price nya 22.000. Kemudian pada uang conversionnya, uangnya dari pack ke dos dengan divide rate 10, jadi dalam satu dos ada 10 pack.
Lalu bahan baku yang terakhir adalah tepung roti dengan berat 250 gram. Produk kategorinya adalah bahan baku, teks kategorinya pajak 10%, uangnya pack, lalu dia juga di purchase dan di sold. Kemudian pada purchasing, bisnis partnernya adalah UT Heni Swalayan, list price-nya adalah 15.000, PO price-nya adalah 8.000. Kemudian pada price, list price-nya 20.000, standar price-nya 18.000 dan limit price-nya 15.000. Lalu di uang conversion-nya adalah dari packet dose, jadi divide rate-nya adalah 20, jadi dalam satu dose ada 20 pack. Selanjutnya adalah nugget cheese, beratnya 850 gram per pack dengan isi 15 pieces per pack. Produk kategorinya adalah produk olahan ayam, pajaknya 10%, uangnya pack. Lalu di sini kita hanya jual saja. Selanjutnya untuk BOM-nya, untuk materialnya itu ada daging ayam, keju, garam, gula, lada putih, bawang putih, tepung roti, dan telur ayam. Lalu di price, list price-nya adalah 50.000, standarnya adalah 45.000 dan limit price-nya adalah 40.000. Kemudian untuk uang conversion-nya adalah dari packet dose dengan divide rate 20, jadi dalam satu dose ada 20 pack. Selanjutnya adalah nugget coin dengan berat 850 gram per pack dengan isi 15 pieces. Produk kategorinya adalah produk olahan ayam, teksnya adalah pajak 10%, uangnya adalah pack. Lalu dia hanya di sold juga. Kemudian pada materialnya dia ada ayam, garam, lada putih, gula, bawang putih, tepung roti, dan telur ayam. Kemudian pada price, list price-nya 45.000, standar price-nya 42.500 dan limit price-nya 40.000. Selanjutnya adalah honey mustard dengan berat 850 gram per pack dengan isi 15 pieces per pack. Kategorinya adalah produk olahan ayam, teks kategorinya adalah pajak 10%, uangnya adalah pack, lalu dia juga hanya di sold. Kemudian pada materialnya dia ada ayam, madu, garam, mustard, lada putih, gula, bawang putih, tepung roti, dan telur ayam. Kemudian pada price-nya, list price-nya 50.000, standar price-nya 48.000 dan limit price-nya 45.000. Ada nugget sapi dengan berat 850 gram per pack dengan isi 15 pieces. Kemudian produk kategorinya adalah produk olahan sapi, teks kategorinya adalah pajak 10%, lalu uangnya adalah pack. Kemudian dia juga hanya di sold. Lalu materialnya adalah sapi, daging sapi, garam, lada putih, gula, bawang putih, telur, tepung roti, dan telur ayam. Kemudian price-nya 55.000, 50.000 dan 47.000. Dan yang terakhir adalah sosis sapi dengan berat 850 gram per pack dengan isi 10 pieces per pack. Produk kategorinya adalah produk olahan sapi, kemudian teks kategorinya adalah pajak 10%, uangnya adalah pack, lalu dia juga hanya di sold. Kemudian pada materialnya adalah garam, lada putih, gula, bawang putih, telur ayam, dan daging sapi. Lalu untuk price-nya adalah 55.000, 50.000 dan juga limit price-nya adalah 47.000. Kemudian ini adalah data-data produk yang berada di gudang penyimpanan. Bisa dilihat bahwa kami sudah berhasil memproduksi kelima produk kami. Ada nugget sapi, nugget koin, nugget cheese, sosis sapi, dan juga nugget honey mustard. Sekian, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Safiera Valena Tandianto dengan NIM 682022-005. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai price list, discount, tax, purchase order, dan sales order di dalam perusahaan kami. Untuk price list, di dalam perusahaan kami hanya terdapat satu price list skema, yaitu daftar harga untuk pelanggan PT Teman Frozen. Kemudian untuk price listnya terdapat juga satu yang bernama harga untuk pertanggal 30 Januari 2024. Selanjutnya untuk diskon skema juga terdapat satu, yaitu diskon pelanggan dengan potongan 10%. Dan selanjutnya untuk tax, di dalam perusahaan kami terdapat tax kategori hanya ada satu juga dengan nama pajak 10% 2024. Dan juga untuk tax rate-nya juga hanya ada satu, yaitu pajak 10% 2024. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai purchase order yang sudah dilakukan. Saya akan menunjukkan nota-nota untuk transaksi purchase order yang telah dilakukan oleh perusahaan kami. Yang pertama terdapat, contoh saja terdapat transaksi dari Udihani dengan pembelian keju sebanyak 100. Kemudian terdapat juga transaksi madu 100 pack dengan pajaknya 10%. Kemudian ada juga transaksi daging ayam 700 pack dengan pajaknya 10% 2024 itu. Kemudian ada pembelian telur ayam sebanyak 100 pack dan juga daging sapi sebanyak 700 pack dengan pajak 10% 2024. Selanjutnya saya akan menunjukkan nota-nota untuk sales order yang terdapat di dalam perusahaan kami. Untuk yang pertama terdapat nota pembelian nugget coin sebanyak 1 pack dengan pajak 10%. Kemudian terdapat pembelian daging ayam sebanyak 1 pack. Kemudian terdapat pembelian nugget sapi sebanyak 3 pack. Dan nota untuk pembelian telur ayam sebanyak 3,5 pack dengan pajaknya 10% itu. Kemudian terdapat pembelian daging ayam sebanyak 4 pack. Dan terdapat juga pembelian mustard sebanyak 5 pack. Dan pembelian mustard lagi. Kemudian terdapat juga pembelian daging ayam sebanyak 4 pack dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai proses-proses atau nota dari retur yang telah dilakukan, baik itu retur dari customer maupun retur dari ke vendor. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai retur dari customer. Yang pertama terdapat retur 1 pack daging ayam yang dilakukan oleh toko Ada Baru. Kemudian terdapat juga retur dari toko Roma dengan produk daging ayam. Kemudian retur dari toko Niki Mantep telur ayam 1 pack. Kemudian ada retur dari toko Luwes, retur nugget coin 1 pack. Kemudian ada retur dari toko Ada Baru lagi 1 pack daging ayam. Kemudian ada retur toko Ada Baru 1 pack daging ayam kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan retur ke vendor yang telah dilakukan. Yang pertama terdapat retur daging ayam 10 pack kepada CV Alijaya. Kemudian ada juga
retur untuk daging ayam kepada CV Alijaya kembali, kemudian retur tepung roti, kemudian ada retur keju 1 pack ke Udi Heni Swalayan, kemudian ada retur telur ayam sebanyak 2 pack kepada CV Waringin. Demikian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Dia Anissa Aliasaka Marsani dengan NIM 682022-077. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai customize menu. Jadi masuk pada folder System Rules, lalu di Tree Maintenance. Jadi pada menu untuk pembelian ada pada Requisition to Invoice. Lalu Purchase Order, Open Requisition, Create PO From, Requisition, dan Material Receipt. Lalu menu untuk penjualan ada pada folder Quote to Invoice, folder Shipment. Di sini ada Shipment Detail dan Shipment Customer. Lalu folder Sales Order ada Quote Convert dan Sales Order. Lalu untuk menu untuk produksi di sini ada pada Material Management. Lalu ada Product BOM, Product, dan Production. Lalu kita masuk ke security, lalu tekan user. Di sini kita bisa cek bahwa dia ini pegawai admin khusus pembelian, lalu Gabriel adalah pegawai admin khusus penjualan, dan Tina pegawai admin khusus produksi. Lalu kita coba logout, lalu login dengan nama user tersebut tadi. Setelah kita login dengan user ID dia, di sini muncul menu untuk pembelian. Lalu kita login dengan user ID Tina. Di sini langsung muncul menu untuk produksi. Lalu ketika kita tekan produknya, di sini langsung tertera semua produk yang tersedia. Yang terakhir, user ID Gabriel. Di sini akan muncul menu untuk pembelian. Itu ada folder Requisition to Invoice, Purchase Order, Open Requisition, Create PO From Requisition, dan Material Receipt. Lalu masuk pada Inventory Move. Nah, di sini di bagian Move PT Teman Frozen, yang pertama ini movement date-nya 02/20/2024. Move line-nya di sini terlihat produknya sosis sapi. Locatornya ada di gudang penyimpanan. Locator 2-nya ke gudang penyimpanan barang rusak. Lalu yang kedua juga pada movement date 02/20/2024 dengan dokumen type-nya juga material movement. Di sini move line-nya dengan produk nugget coin, locatornya gudang penyimpanan, locator 2-nya ke gudang penyimpanan barang rusak. Yang ketiga ini produknya nugget sapi dengan locator gudang penyimpanan, locator 2-nya juga ke gudang penyimpanan barang rusak. Lalu yang terakhir ini produk nugget honey mustard, locator gudang penyimpanan, locator 2-nya gudang penyimpanan barang rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai perusahaan kami PT Teman Frozen. Dari video yang tadi sudah dijelaskan mulai dari alamat perusahaan kami, warehouse, organization, user, SO, dan PO. Begitu juga dengan produk dan bahan baku yang ada di PT Teman Frozen. Secara singkat, PT Teman Frozen merupakan produsen yang bergerak di bidang makanan frozen seperti nugget dan sosis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.
Perkenalkan, nama saya Dia Anissa Aliasaka Marsani dengan NIM 682022-077. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai customize menu. Jadi masuk pada folder System Rules, lalu di Tree Maintenance. Jadi yang pertama adalah menu untuk pembelian, ada pada Requisition to Invoice, lalu masuk pada Jadi pada menu untuk pembelian ada pada Requisition to Invoice. Lalu Purchase Order, Open Requisition, Create PO From, Requisition, dan Material Receipt. Lalu menu untuk penjualan ada pada folder Quote to Invoice. Folder Shipment, di sini ada Shipment Detail dan Shipment Customer. Lalu folder Sales Order ada Quote Convert dan Sales Order. Lalu kita coba masuk ke user ID Tina. Di sini muncul menu untuk produksi. Ketika kita tekan produknya, lalu kita masuk, di sini tercantum beberapa produk yang telah tersedia. Lalu ketika kita tekan produknya, di sini muncul semua produk yang telah tertera. Lalu kita login dengan user ID Tina. Di sini langsung muncul menu untuk produksi. Lalu ketika kita tekan produknya, di sini langsung tertera semua produk yang tersedia.